Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bentuk berbahasa Arab? Jawaban sederhananya adalah karena Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, berbahasa Arab, dan diutus ke tengah-tengah bangsa Arab. Sehingga kitab sucinya juga berbahasa Arab. Sebagaimana nabi-nabi yang lain diutus kepada bangsa Israel, kepada bangsa Romawi, bangsa Samud, mereka menggunakan bahasa setempat dan kitab sucinya juga menggunakan bahasa yang digunakan oleh kaum tersebut. Mungkin akan timbul komentar lanjutan, itu kan nabi-nabi terdahulu berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain itu diutus kepada bangsa tertentu dan kepada umat tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad itu kan diutus kepada seluruh bangsa, bahkan termasuk kepada bangsa jin. Maka kitab sucinya yang universal itu tentu punya alasan khusus ketika memilih bahasa Arab. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, para ulama telah menjelaskan hikmah-hikmah mengapa Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci terakhirnya atau kitab suci umat akhir zaman. Alasan yang pertama adalah karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang murni dan kekal. Bahasa Arab yang kita gunakan hari ini sama persis dengan yang digunakan oleh orang-orang Arab di masa lalu, termasuk yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seandainya nanti malam antum mendapatkan nikmat mimpi bertemu dengan beliau, kemudian ngobrol, apa yang antum katakan kepada beliau akan beliau pahami sebagaimana antum akan memahami apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Akan berbeda kasusnya jika antum nanti malam mimpi ketemu sama Raja Philips atau Raja Ferdinand dari Raja Inggris abad pertengahan. Antum bisa dipastikan walaupun fasih bahasa Inggris tidak akan nyambung ngobrolnya, karena bahasa Inggris hari ini berbeda dengan bahasa Inggris di masa lalu. Karena itulah kemudian Al-Quran lewat bahasa Arab menjadi pemersatu kaum muslimin. Dari manapun dia, mereka dipersatukan dengan Al-Quran yang menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Arab. Alasan yang kedua, mengapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya kosakatanya. Dikatakan bahwa jumlah kosakata bahasa Arab itu 12.300.000 kata. Bandingkan dengan bahasa Inggris yang hanya sekitar 600-an ribu atau Perancis yang 300-an ribu. Sehingga bahasa yang begitu kaya ini dipilih untuk mengungkapkan bahasa wahyu. Alasan yang ketiga, masih berkaitan dengan poin pertama dan kedua, adalah karena ketika bahasa Arab itu terjaga, murni seperti apa adanya, akan memudahkan kita menggali hukum-hukum Al-Quran, mengetahui hikmah-hikmahnya, termasuk mukjizat-mukjizatnya. Karena kata bahasa Arab hari ini tidak ada bedanya dengan bahasa Arab ketika awal Al-Quran diturunkan. Ini akan sangat berbeda kalau seandainya Quran bukan bahasa Arab, menggunakan bahasa yang lain yang sudah punah, atau bahasa yang sudah sangat susah untuk dilacak seperti bahasa Ibrani, atau bahasa yang masih ada tapi kata-katanya sudah banyak mengalami perubahan makna. Sebuah kata masih diucapkan dengan bunyi A, tetapi di masa lalu bunyinya A, maknanya juga A. Sedangkan hari ini yang bunyinya A sudah maknanya B, C, D, dan seterusnya. Dan ini tentu akan mensesatkan. Maka ketika bahasa Arab yang masih terjaga itu memudahkan kita untuk menggali hukum-hukumnya. Alasan yang keempat, mengapa bahasa Arab yang dipilih? Karena bahasa Arab itu bahasa yang fasih, indah, dan uniknya mudah untuk dihafal. Bahasa Arab itu banyak dihafal oleh orang yang bukan orang Arab. Bukan hanya Al-Quran loh. Syair-syair, bahkan termasuk syair zaman jahiliyah, itu banyak dihafal oleh orang hari ini. Dan ini adalah keunikan tersendiri dari bahasa Arab. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain mengapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa wahyu, bahasa kitab suci terakhir. Bagi antum yang mengetahui, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Wallahu ta'ala alam bisawab.